muncul nih bokapnya Asri dan beberapa orang desa di situ. Asri udah histeris aja kan, dia teriak-teriak, dia ngeliat pocong, dia ketakutan. Bokapnya Asri di sini mukanya makin tegang dan dia ngeliat ke arah orang-orang di desa ini, kayak bilang, yaudah, coba kita masuk dulu ke dalam rumah, kita selesaiin. Dan anehnya, pas orang-orang ini udah masuk ke rumahnya Asri, sosok pocong itu hilang gitu aja, normal, kayak nggak ada apa-apa. Dan ayahnya Asri juga kayak nggak nyariin sosok pocong ini gitu loh. Pas udah pada duduk nih, udah pada mulai tenang semua orang, bokapnya Asri tiba-tiba ngeluarin kotak yang entah dia dapat dari mana. Di dalam kotak itu ternyata ada kumpulan jimat, pusaka segala macem. Katanya didapetin dari rumahnya Juragan Jani, rumahnya Ilham. Dan yang paling ngeri, ternyata dari kotak itu diambil ada satu kain, warnanya putih tapi udah kusam. Dan itu kain kafan. Terus ada juga satu tali yang mirip banget kayak tali pocong. Ditaruh tuh semua barangnya di atas meja ruang tamu. Bokapnya Asri bilang, ini awal dimana kejadian ini terjadi. Ini semua perlengkapan pesugihan milik keluarga Juragan Jani. Ya, Asri nanya dong, lah bapak tahu dari mana? Kemarin setelah kita diganggu pocong, bapak langsung khawatir dan langsung menemui Ilham di rumahnya bersama rekan-rekan bapak. Oh, berarti yang kemarin dia ketemu itu karena nyamperin si Ilham ya? Bener. Buat nyari jalan tengah ini gimana gitu ya? Nah, di sana bapak nyoba gali informasi seputar pesugihan keluarga Juragan Jani sebelum bapak bersedia nerima pemberian rumahnya. Dan akhirnya Ilham ngasih semua informasinya, begitu juga dengan semua bukti-buktinya. Ilham ini bilang kalau Juragan Jani memang benar-benar melakukan pesugihan yang bisa dibilang cukup barbar. Dia mengenakan baju dari kain kafan untuk mempermudah segala keperluannya, mulai dari penglaris usaha, pelet, santet, sampai pemanggil perewangannya. Apa tuh, Bi? Perewangan tuh kayak penghubung ke dunia roh gitu loh. Nah, Asri ngekonfront juga. Terus tadi aku lihat bapak ngasih ayam Jawa, kenapa bisa gitu? Bapaknya bilang, ya karena bapak masih mau mastiin Ilham masih menganut ilmu yang sama atau enggak. Terus ya si Asri ini mikir dong, kok kayaknya bapaknya tahu banget masalah pesugihan kayak gini kan? Bapaknya bilang, karena dulu Juragan Jani mencari semua ini bersama bapak. Oh, Kaget dong. Iya. Asri kaget, semua orang di situ juga kaget. Diceritain semua tuh sama bapaknya Asri. Jadi dulu sebelum bokapnya Asri ini jadi kades, jadi kepala desa, dia tuh temenan sama Juragan Jani. Juragan Jani tuh sering banget nyeritain ke Pak Kades ini tentang pesugihannya. Dan sering banget si Pak Kades ini juga diajak ke tempat asal pesugihannya itu. Udah sering diperingatin sama bokapnya Asri, tapi Juragan Jani ini tetap kekeh sama pendiriannya buat jalanin si pesugihan itu. Sampai akhirnya bokapnya Asri ini jadi kepala desa, Juragan Jani ini lama-lama ngejauh. Mungkin takut disebarin ceritanya ke orang-orang. Katanya sih gitu. Terus Ilham gimana? Si Asri nanya lagi tuh. Si Pak Kades ini bilang, ya dia sepertinya juga menganut ilmu yang sama. Tapi setelah semua barang-barang ini kita ambil paksa, sepertinya dia mulai sadar kalau perbuatannya tuh gak benar. Besok Ilham akan kita bawa ke Jawa Timur untuk berobat. Nanti kalau dia sudah sembuh, biar rumah ayahnya ditempati lagi, gak usah diserahkan kepada desa. Toh yang membuat rumah itu seram adalah ulah dari Ilham sendiri yang memang masih mengundang makhluk-makhluk halus untuk datang ke rumahnya kan. Iya. Besoknya ya si Ilham dibawa tuh buat berobat ke salah satu tempat di Jawa Timur itu. Dan abis itu rumahnya Juragan Jani ini ditempatin sama Ilham. Untungnya setelah semua itu gak ada lagi sih laporan tentang penampakan pocong Juragan Jani. Kalau menurut bokapnya Asri, sosok pocong Juragan Jani ini nampakin dirinya tuh karena kecewa, karena sedih. Rumah peninggalannya tuh bakal gak ditempatin sama anaknya. Nah, Juragan Jani juga udah ngedatengin bokapnya Asri ini lewat mimpi, minta bantuan buat ngasih tahu Ilham, biar Ilham tuh gak ikut-ikutan pesugihan kayak dia. Nah, setelah itu gak ada lagi tuh penampakan itu. Berarti si penampakannya ini tuh muncul bener-bener cuma gara-gara si Juragan Jani ini tuh gak mau rumahnya diambil orang lain kali ya? Termasuk juga sama kayak dia mau nyampein pesan gitu loh. Biar ya anaknya gak usah ikut-ikutan. Ya ini mungkin salahnya dia kali ya, dia nyesel gara-gara ngelakuin pesugihan itu. Jangan sampai ada yang ikutan lagi nih kayak gua. si Pak Kades itu ketemu alat buat pesugihannya si Juragan Jani tuh kotak sama kain kafan ya, Bi? Bener. Gue jadi penasaran gitu loh. Kayak yang tadi kita bilang di awal, kan kain kafan biasa dipakai buat jadi kayak kain terakhir orang di dunia gitu kan. Bener. Nah, kalau misalnya kita tahu nih dari 3 cerita kita,
kayak kain kafan itu berarti sekuat itu dong peletnya, atau kayak hal misalnya kalau sampai apa-apa tuh selalu digunain buat jadi pesugihan segala macam gitu loh. Bener-bener bisa jadi kan. Ya mungkin gak cuman pesugihan ya, bisa jadi ada hal-hal lain yang ternyata kain kafan tuh digunain buat itu. Kira-kira apa lagi ya?